Ada tuh cewek-cewek yang ribut-ribut yang kayak cewek tuh nggak perlu harus bisa masak gitu-gitu. Oh iya Ada tuh, kan namanya. iya lagi. Ada ribut-ribut My cewek. body my rules ya. Gue ngeliat kayak hidup jadi seniman enak banget ya, ini ngeliatnya kayak hidup santai-santai aja gitu, kayak kagak ngejar dunia gitu. Ngelukis kayak lukisannya. Kerawang, Iya. senyengir gitu Lukisan. ya. Gak ada beras Lukis saya. Laku kagak laku tuh lukisan aja kan gitu. Yang lain kan udah dapat mobil ya, juara 1. Iya. Yang pas lu duit ya bang ya? Duit. Emang kayak gue niat gue emang bawa orang tua keliling Ka'bah, kalau yang lain kan keliling Monas. Iya, makanya butuh mobil. Iya, butuh mobil. Beda mimpinya aja udah beda sih. Iya benar. Cuma kata yang lain, ya lu emang keliling Ka'bah, tapi sini kepanasan. Seputar sahabat. Ya bang Bobon. Bang. Tepuk tangan dong. Halo bang, Rian. Bang, satu bang. Alhamdulillah baik. Juara suci 8. Juara suci 8. Iya, berarti angkatannya bareng. Ada Oki Rengga juara 2-nya. Oh juara, oh iya. Oki Rengga ya agak. Silang marah-marah itu ya? Iya. Marah-marah. Beratan. Ada Oh, ada Brata, Brata. juara Iya. 4, juara 3-nya Bang Bintang Bete. Bintang yang Bete. gondrong tuh, Iya, Bekasi. iya. Kayak ada beberapa cewek juga kalau nggak salah ya. Ceweknya satu ada. Satu ya? Orang mana itu dia? Vianita namanya. Daerahnya Jawa, dari Jawa. Oh Tengah. iya. Berarti lingkungan stand up komedi sama kayak STM. Kenapa ya? Lah, ceweknya dikit bang. Iya. Benar. Iya, abang benar. di kuliahan. Nah ini kan sama, ceweknya Iya. cuma 1 atau 2 lah gitu. Tapi sekalinya ada merusuh. Ya kan STM juga. Ceweknya pasti rusuh tuh biar kata ini. Tapi gue nonton waktu itu masih botak bang ya. Iya benar. Waktu ini baru berapa tahun hitungannya, akhir tahun ini lah mau manjangin rambut lagi. Nggak cepet juga. Emang cepet ini, jadi Saya begini aja nih. Makanya jangan cukurin mulu. Jangan cukurin dulu. Iya, nongol dikit cukur, nongol dikit Ya, cukur pakai gerah. topi aja lah. karena emang aslinya gampang tumbuh, jadi emang capek juga bang waktu Lu nyukur mulu zaman dong, botak kan kayak 3 hari sekali nyukur, 3 hari sekali nyukur sendiri yang beli Iya, alatnya iya, tuh. iya, iya. Kan asal nempel aja, geser-geser aja, iya. iya. Kagak ada gaya-gayanya, kagak digaya-gayain. Capek juga tuh, bentar-bentar nyukur, udah gondrongin dulu aja. Ya. Apa? Bang Popon, ini yang gua tahu tuh ini bang ya. Musuh besarnya SJW. Kalau yang gua tahu ya. Iya. Apa masalahnya sih bang sebenarnya bang? Awal mulanya? Awal mulanya kalau SJW itu kadang-kadang mereka ngebela-bela hal yang misalnya mereka bela atau mereka dukung, mereka pegang gitu berlebihan aja, yang itu bikin gua apaan sih ini orang-orang Lebay gitu. gitu ya? Kayak jadi setiap hal yang menurut gua lebay itu gua judge sebagai itu SJW gitu. Padahal mungkin pengertian SJW-nya beda ya sama yang benernya gitu. Yang benernya kan mungkin dia pembela kebenaran kan, karena aslinya kan social justice warrior gitu. Cuma kadang-kadang buat gue kalau udah orang yang membela sesuatu berlebihan, gue labelin SJW. Kayak kemarin yang misalnya kasus anjing ditendang sama satpam. Iya. Nah yang ngebelain anjing segitunya sampai bikin tuh satpam dipecat, buat gue SJW dia. Oh iya. Mencinta anjing yang SJW aja gitu, yang sok-sok membela anjing tapi nggak Udah gitu bela nggak tahu manusia. konteks lagi gitu Itu ya? dia. Nyatanya ternyata cuma malah dia ngelindungin anak kucing yang lagi digigit, lalu Iya, iya, bela iya. anjing nggak bela kucing, nah gitu. Iya lah. Kadang udah gitu video separuh-separuh mulu bang. Betul. Bela anjing nggak bela kucing jatuhnya ya. Bukan mencinta hewan, lo mencinta anjing doang udah. Nggak pilih-pilih. Cuman kadang kalau buat ngelindungin diri sendiri kan refleks juga bang, mau digigit wet gitu kan. Karena ada video terpotong-potong itu, sekarang aduh. Maksudnya sampai kalau misalnya sampai dapat hukuman aja ya nggak apa-apa dah. Tapi Iya, jangan iya, sampai dukung sampai dipecat, kan lu nuntut mau dipecat. banget sih, ya. Kasian banget orang punya keluarga, punya anak Iya, gitu. akhirnya balik-baliknya itu satpam kerja lagi kan ya. Karena Akhirnya, ternyata salah gitu iya, penilaian iya. orang-orang. Kecepatan gitu, apa-apa Itu emang dikontenin. ada yang reaktif itu, SJW itu kadang-kadang gitu berlebihan sama reaktif aja, apa-apa Cepet-cepetan ribut. aja gitu ya? Iya. Sok-sok paling membela duluan, itu lagi. iya. Ntar kalau Kayak- udah naik, beritanya viral terus jadi,
itu karena gua tuh. Oh iya. Pasti gitu gak sih Bang? Padahal enggak juga. Padahal enggak juga gitu. Karena dulu-duluan itu Bang. Gitu. Dan kalau ternyatanya salah, diem deh, ngilang, kagak bela, kagak klarifikasi, kagak apa. benar-benar. Dude, yang videoin yang nyebarin pertama kan udah langsung tutup akun doang aja deh itu tuh. Yang mulai pertama nih. Udah yang lain-lain deh. Kena. Kadang ada aja ya. Iya. Orang 62 ya. Artis yang mulai ya kalau nggak salah. Bukan yang mulai, yang artis ikut ngeramein. Ngeramein yang ya? artis sampai minta maaf. Oh iya. Gua rada takut gua. Bukan ya, dia ngeramein doang. Dia ikut Yang ngeramein. tutup akun pasti orang-orang biasa Bang. Orang Kalau biasa, tutup akun artis. saya Iya, juga. artis Bener. Duit bener. itu. Artis mending minta maaf. Iya. Terus ada apa lagi Bang selain itu yang lu Yang tahu? lagi rame sekarang nih. Oh. Kalau apa ya belakangan sama SJW. Belum ada lagi. Enak nih ngebahas aja. Iya. Belum ada lagi. Terakhir itu aja tuh yang rame-rame tuh kalau gue tuh yang gue ikut komen ya gitu istilahnya. Maksudnya kan banyak juga kayak SJW misalnya yang ribut-ribut waktu itu yang plastik. Ini gimana orang mesen order makanan sama ini layanan antar ini online. Bilang nggak pakai sendok plastik. Oh iya. Yang pakai tulisan caption viral juga waktu itu. Tapi pas datang masih dikasih sendok plastik, diviralin, marah-marah. Ribet sendiri Iya, gitu ya. ribet sendiri. Maksudnya, Iya. dia kan lu, dia kan lu mesen nih restoran mungkin rame pesenan. Iya. Yang mana bedain mana yang pakai standar tuh pakai. Kalau lu nggak pakai ya udah tinggal nggak usah Orang-orang begitu kayaknya ada tujuan tertentu nggak sih Bang? Kayak misal dia emang sering konten. Terus emang nggak, ya biasa aja gitu, viewersnya misalkan ribuan. Pengen ratusan ribu atau puluhan ribu, mungkin dia nganggap ya ribet aja gitu Iya, jadinya. bisa jadi kayak ada gitu ya. tendensi ke situ juga ada. Supaya dipantau mulu Bang akunnya. Karena ya walaupun itu negatif mungkin ya, Iya. jangan yang penting viewers gua. Tapi ada Banyak juga kali emang, ya. bisa Ada juga yang gitu. biar dikata punya pemikiran aja Betul gitu ya. nih, biar Ini kelihatan nih, keren. Pemikiran. Gua nih nggak pakai Yang plastik nih, gua pakai apa gitu. Nih Padahal- milih sikap nih, lu mana gitu gua kan cinta ya. lingkungan banget nih. gitu. Kalau ngomongin plastik, apalagi pas zaman pilpres kemarin tuh. Ya kan Nah, ada iya. itu Bang. Iya, ada. Masa botolnya bukan Plastik, tumbler ya masa iya. gitu-gitu. Iya. Buset. Ada gitu, aja. Iya, ada aja sih emang 62 namanya juga kan. Padahal kan maksudnya kayak dulu aja kan kita belanja nggak pakai plastik, sekarang udah nggak boleh, digantinya sama yang kata tas kain Ya, gitu bener, tuh. iya, Nah iya, itu tapi dulu emang di rumah jadi banyak tuh kan plastik, gara-gara belanja banyak plastik dilipat-lipat tuh ya kan. Iya, Sampai buat jadi sampah segitiga. gitu ya. Nah sekarang banyak kan paper bag, jadi kan kayak Iya. nggak nyelesain masalah sama malah ganti dari plastik ke paper bag doang gitu. Iya. Nah, di Indonesia emang kan nggak kebiasa. Jadi Iya. mau kemana-mana, nih lupa lagi nih tas belanja. Iya, beli. Banyak juga. Gitu. Padahal udah banyak. Iya. Wah, besok jangan sampai lupa nih tas Iya. belanja gue. Lupa lagi. Lah kan ganti dari plastik katanya biar kura-kura nggak keselak plastik. Nah ini ntar kura-kura keselak kan paper bag. Iya sama aja. Ya, Keselak makanya juga. di rumah gitu lah. Itu. Keselak juga. Kamu aneh lah Rumah orang-orang itu. numpuk paper ya. Iya, Iya. banyak banget di rumah gua sekarang, asli. Gulungannya lebih gede daripada plastik. Iya, lagi Mending kan plastik plastik kecil, bisa bisa gitu. gepeng. Iya. Ditaruh tong sampah juga nggak bisa. Nanggung ukurannya kan. Digituin ya. Iya, sayang. Goceng soalnya juga. Nah Yang kalau ukuran. buat sampah juga kalau sampai basah rembes. Iya, bener. Plastik enak aman. Iya. Udah paling bener deh plastik aja pakai. Suruh dibalikin lagi. Kalau Plastik lagi udah. Cuman hati-hati buangnya ya, Bang. benar, jangan sembarangan intinya ya, Jangan intinya itu sembarangan. aja. Bye-bye. Iya juga sih ya. Soalnya kalau dipikir-pikir plastik itu banyak Iya, Bang. masalahnya saat di pengelolaan sampah. Bener. Plastik itu sebenarnya kayak ular. Banyak bisanya. Iya. Lah bisa buang. Boleh juga. Boleh juga nih. Yang penting hati-hati buangnya. Takutnya Iya. kalau buang sembarangan didatangin Pandawara. Nah, Repot nggak lo? tapi kan Sungai justru, ini dipantau Pandawara. tapi justru gara-gara orang buang sampah sembarangan, Pandawara ada konten. Iya betul Iya. juga sih. Kalau orang pada tertib, nggak konten Pandawara, diem aja deh. Ngapain gue nih? Iya, Ada Pandawara. Iya. Karena ada ayam jadi ada telur kan gitu ya. Aduh, rusak pemikiran gue nih jadi. Gara-gara gue sampah jadi di Pandawara. Kemana-mana ya. Kayak gitu. Berarti udah ada Pandawara, bener. Kayak gitu-gitu dah, itu kan sebenarnya bahasan yang gue bahas di spesial show gue yang pertama tuh Bang, kemarin Oh, namanya oke. Popon Minded. Iya, iya, Isiannya tuh macam-macam tuh kayak gitu tuh, pemikiran SJW anti plastik, SJW mencinta hewan dan lain-lain, ada yang juga feminisme misalnya berlebihan.
Ada tuh cewek-cewek yang ribut-ribut yang kayak cewek tuh nggak perlu harus bisa masak gitu-gitu. Oh, iya ada tuh, kan namanya. iya lagi. Ada ribut-ribut My cewek. body my rules ya. Heeh. Ada tuh ya. Ada. Tadi cewek katanya jangan cuma jadi ibu rumah tangga, harus punya karir juga. Diserang tuh sama cewek-cewek yang ibu rumah tangga. Lo kira jadi ibu rumah tangga gampang, dia ribut sendiri jadinya. Tapi kalau laki-laki berantem ya. Tapi kalau laki-laki jangan mau kondo dong Nah, gitu. iya. Kita suruh kerja dia nggak mau masaknya kagak mau kan bangke. Susah banget. Lu ya. gimana sih gitu permainannya ini? Iya lagi. Ya, Kalau dia punya pemikiran yang lempeng yang waras, kalau dihitung-hitung belanjanya berapa bang? Bener. Sekali makan aja kita 30.000 kali 2 dan 60.000. 60.000 bisa dari pagi sampai siang. Sampai sore malah bisa kan begitu 3 kali makan. Kalau Padahal di harusnya, mikir kalau gitu masak sih. sendiri gitu. Perempuan Iya, ini iya. itu yang ngomong begitu mah perempuan yang pakai kutek mulu bang. Yang kukunya panjang nggak nyuci piring. Iya. Iya. Pokoknya kalau udah gitu tebaknya agak nyuci piring lu ya. Pasti kalau gitu, gue punya teman perempuan gue gituin bang. Gue nyuci piring lu ya. Kau terus apa? Nah itu jadi lu sayang juga kan. Iya. Dia mau nyuci piring. Iya. Nah bang, balik lagi nih ke ini nih ke stand up ya. Iya. Kan dulu Suci 8 ya. Heeh. Itu sebelum masuk Suci 8 udah lama tapi stand up gitu ikut komunitas mungkin. Saya gabung di stand up udah dari tahun 2013 akhir dah, November. Bulannya. Suci 8 itu sebelum pandemi ya? Sebelum Karena pandemi. Suci 1X pandemi kan? Pandemi, heeh. Yang kagak ada Suci penontonnya 8, itu. Iya. Suci 8 tuh 2018. 18. 2018, saya ikut dari 2013, hitungannya 5 tahunan dah, gitu, baru masuk. Nah itu awalnya gimana tuh? Bisa Apa itu? ikut komunitas? Kan dulu kerja, sebelum itu tuh, kerja di majalah, di media gitu. Terus punya bos, dia seneng tuh nonton stand up di Metro TV, di Kompas, dia seneng tuh. Karena mungkin di kantor sering bercanda-bercanda kali ya sama teman gitu, sama si bos tuh suruh ikut. Lu ikut stand up sono, kayaknya lu bisa kata dia. Iya. Oh lu orang lucu di tongkrongan gitu ya? Iya, Baru kira-kiranya, tongkrongan gitu ya? kira-kiranya dia suka bercanda sama temen-temen gitu. Jadi bos suruh gitu. Terus kita, ayo kita minggu depan ya kita datang ke tempat latihan anak komunitas. Kan waktu itu kantor kebetulan di Gading, jadi kita datang ke tempat komunitasnya anak Jakarta Utara. Si komunitasnya Marcel, tapi Marcel belum ada waktu itu. Ke situ, datang sama bos dipaksa tuh buat naik. Kalau nggak mau naik dikenain SP1. Suka bat lawak deh kayaknya. Suka bat lawak nih. Emang Lu dong. bos gua aneh banget, dia nerima orang yang aneh-aneh bener. jadi kita tuh kalau ketemu orang baru, gua punya orang baru deh kata dia. Jadi dia kalau interview nih kalau orangnya lurus kagak terima sama dia. Kalau bener kalau yang aneh-aneh ya gua juga makanya gua keterima. Gua aneh banget pilihan dia. Kan kerjanya jadi pada marketing gitu. Iya. Marketing aneh-aneh. Suruh open mic tuh di situ. Disuruh open mic waktu itu ke komunitas Jakut. Open mic pertama agak lucu. Itu apaan? Modal nyali aja dong? Maksudnya nggak- Iya. belum nulis dong kan? Udah bikin. Kan lihat-lihat tuh jadi kayak gimana sih cerita-cerita Oh udah disiapin, pengalaman. besok lu gue bawa open mic gitu ya, jadi nyiapin dulu. Bikin. Ya dia ntar bikin. Kan diancam begitu kan. Ya. Bikin dulu. Bikin, naik. Kagak lucu tuh. Udah bawa temen, udah ada bos, nontonnya tuh kagak lucu tuh. Udah temen besokannya penasaran. Masa kagak bisa ya? Coba lagi gitu. 2 kali, 3 kali, ketiga kalinya udah baru ada orang ketawa-ketawa dikit. Itu baru ketawa dikit, udah nyengir-nyengir doang. Iya. Cuma abis itu kayak, wah, ngerasa, iya enak juga nih. Akhirnya malah resign dari kantor ya. Udah fokus di stand up sampai sekarang. Loh, itu langsung resign tuh? Langsung resign, baru open mic ketiga. Belum lucu-lucu terus banget, belum kerjanya dapat apaan? kerja. Jadi gini. Lucu nih. Jadi gini. Resign. Iya. Jadi gini, gue tuh kan waktu itu di posisinya di umur udah 26 tahun tuh ya. Hidup gue tuh selama 26 tahun bang, kagak pernah pacaran. Kagak pernah gue dari kecil kagak pernah pacaran. Istilahnya kayak, gue pikir, kayaknya gue mah bakal mati sendiri ini gitu. Gue pikir, udah setua itu kagak pernah pacaran. Ya, boro-boro nikah kita pikir kan gitu. Kagak tahu caranya ke lobby. Kagak tahu, kagak paham. Kayaknya gue mah hidup sendiri, kayak mati sendiri. Ngubur sendiri. Gue resign nih, gue ikutin aja stand up dah. Amit-amit, kasarnya gitu, amit-amit gue kagak sukses. Ya gue nyusahin gue sendiri gitu istilahnya.
gue fokusin. Pertaruhannya diri sendiri Pertaruhannya, gitu ya? karena juga sebelumnya tuh emang kayak sering nongkrong sama anak-anak kayak anak-anak sanggar, anak-anak teater, anak-anak seniman lukis-lukis yang di Pasar Baru. Kita sering nongkrong waktu itu, yang di Kota Tua juga. Gue ngeliat kayak hidup jadi seniman enak banget ya, ini ngeliatnya kayak hidup santai-santai aja gitu, kayak kagak ngejar dunia gitu. Ngelukis kayak lukisannya. Kerawang, Iya. senyengir gitu ya. Lukisan. Gak ada beras, Lukis saya. Laku kagak laku tuh lukisan, lukis aja kan gitu. Gue kayak enak juga jadi seniman. Gue kagak bisa ngelukis mah, kagak bisa main teater, kagak bisa apa. Pas nemu stand up, wah kayak di jalan gue jadi seniman. Udah gue fokusin dah. Ya alhamdulillahnya malah jadi kayak sekarang ada. Tapi kan jauh dari yang lu resign sampai jadi kayak sekarang. Jauh, Bang. gue modal hidup tuh pakai duit ini ya, apa gaji terakhir sama bonus-bonus terakhir. Gue pakai tuh buat bertahan tiap open mic kan pakai bensin buat di kafenya jajan es teh doang gitu, nggak usah gitu ya, Bang. makan di rumah. Jajan es teh doang, pulang malam buat bensin tuh sampai habis banget tuh duit udah habis, umur udah tua gitu, malu mau minta orang tua kan. Mau buat minta bensin buat jalan ke open mic itu di rumah minggu-minggu ngapain. Akhirnya nyobain ke open mic naik sepeda gitu. Anjir. Iya. Naik sepeda, kalau kan naik bis open mic kan pulang zaman dulu masih ada Kopaja tuh. Open mic di Kemang naik bis Kopaja P20. Sampai malam kan, bis udah nggak ada. Akhirnya nunggu sampai subuh. Sampai pagi subuh baru balik naik bis pulang. Ih, dulu mah. Emang lu selempeng itu Bang ya, kayaknya ya? Iya, gitu-gitu aja. Iya, gitu aja hidup ya. Udah pertama kali dapet duit dari stand up, inget banget tuh waktu itu di tempat open mic-nya stand up Jaksel di Citos. Ada satu kafe namanya Eclectic. Di situ yang punya kafe undang teman-temannya tuh si ini Rido Sleng, Andi Rip, Aryo Wahab, Cikun, sama Bang Abdi apa Bang Ivan gitu yang musisi-musisi gitu ya. Teman-temannya dah. Ben-benan lah emang ya. Senior-senior. Lagi diundang tuh sama yang punya kafe, mampir ke situ main. Terus gue lagi latihan kan open mic di situ. Alhamdulillahnya malam itu lucu tuh. Di depan mereka pada seneng gitu. Pas turun panggung sama yang punya kafe dikumpulin duit. Nanti abis ini naik lagi ya kata dia. Oh iya Bang, bawa kantongin aja Mas. Pulang dihitung 900.000. Cakep. Itu tuh jadi seniman nih. duit pertama kali dari stand up Kan tuh. kalau dikompelin Iya, kan kagak lo lihat. set, ya kan kantong aja deh. Kayaknya dia mau ngasih 1 juta kali keselip cepet. Ya nanggung banget 900.000. Tapi itu yang ngasih yang punya kafe Yang atau? punya kafe. Oh, kirain yang ngasih Bosnya. anak buahnya. Kalau anak buahnya Ketilep. Aduh. koordinasi. Agak. Iya. Bosnya langsung suruh naik lagi loh gitu. Wih, Pak. Berarti mulai dari situ tuh udah mulai ada penghasilan. Rutinan. Iya, mulai dari job yang kecil-kecil dah dulu zaman dulu yang job 200, 300, 500.000 gitu-gitu sampai sekarang. Sampai akhirnya ikut Suci itu. Suci ikut pertama kali tahun 2015 sebenarnya. Suci 5 Iya. ikut sampai babak pre-show namanya. Jadi sebelum masuk show tuh, itu barengan Regen yang juaranya tuh Suci 5. Iya. Ikut sampai tahap pre-show doang tapi nggak lolos. Habis itu ikut Suca 1. Suca 1 Indosiar yang juaranya Cemen. Oh iya. Cemen Cikarang tuh. Juara 2-nya Musdalifah, juara 2-nya Epi Security, juara 3-nya Musdalifah tuh Suca 1 ikut. Saya juara berapa? 20. Oh tapi masuk tuh ya? Masuk itu sampai belasan. Sempat ikut show yang ditayangin ikut. gitu? 4 kali tampil dah di itu. 4 minggu itu kan ya bertahannya. Udah habis itu baru ikut lagi di 2018 Suci 8, alhamdulillahnya juara. Yang di Suca tuh kenapa? Enggak bisa cuma 20 gitu. Enggak, karena gue gini Bang, gue juga ini kan, gue ada ngefans sama Erwin Belo. Bekasi, iya. Itu orang lucu banget, apalagi kalau nge-MC. Taunya kemarin ikut Suci ya, sempat ikut Suci ya? Pas masuk TV nggak lucu dah. Gitu, jadi kayak, wah beda ya kalau TV sama off-air-nya gitu. Bener, karena emang kita tantangannya di TV sama off-air kayak beda jokes-nya aja. Misalnya kita kayak
Pertama, misalnya berpengaruh kalau kita suka ada umpatan-umpatan di setiap ngomongannya, yang itu mana di TV nggak bisa. Aman, gitu, aman, gitu ya. Filter-filter itu yang bikin batasan buat para stand up comedian. Kadang-kadang di off air lucu, di on air kurang. Itu filter-filter itunya bang, kayak bahasannya, misalnya nggak boleh bahas ini, nggak boleh bahas itu. Sedangkan kan kalau off air bebas-bebas aja mau bahas apa gitu. Saring banget sih kalau gue bang ya. Materinya juga betul. sama nih, ngurus ini juga sama ya bang. Iya benar. Saya mau ngomongin nih, saya lagi nahan ini aja makanya. Cuman akhirnya gitu bang. Gue juga ya jujur aja kalau di sini kan banyak juga bang yang suka jangan gini mang, gini. Oh siap bang. Gitu bang. Iya. Ya maksudnya kan gue bocah juga tromol bang, seruntulan aja gitu. Direm nggak ngerem gitu kan. Akhirnya belajar. Oh begini nih, enak juga gitu. Padahal mah kalau di luaran gue lah bahasa binatang kita bawa. Di sini kan nggak bisa gitu kasarnya. Makanya TV kan jadi istilahnya orang kadang-kadang kalau ngelihat stand up di TV tuh gini doang gitu. Ya kalau emang mau yang lebih, datang aja ke acara-acara off air nonton gitu, bakal bahasannya aneh-aneh, omongannya. Karena kan bukannya kita bergantung sama misalnya bahasa-bahasa umpatan, cuma kan kalau misalnya ada itu, kesannya emosinya lebih dapat atau apa gitu bang. Kayak kita misalnya kesel sama wah ini banget ya, ada gitunya dah gitu istilahnya. Kalau kagak, kerasa kayak hambar gitu. Kalau lu Bang, tampil di TV, lu merasa ada filter itu aduh bukan gue banget lagi. Iya. Selalu ngerasain gitu. Selalu ngerasain gitu. Ini gue bisa lebih ger nih sebenarnya nih gitu ya. Iya. Oh iya. Gitu susah aja main di TV ya susah ya. Itu mikir 2 kali nggak sih sebelum ngeluarin? Kadang kan kita pengen lepas aja gitu kan. Nggak ini tahan dulu nih, harus direm nih. Iya, udah dari awal bahkan selalu ada screeningnya, gitu udah nyetor, materinya. Nyetor materi. Bang Pik yang ini gitu ya kali ya. Tapi materi yang delivery kan kadang suka. Ya kalau lewat dikit mungkin dimaafin kali ya. Tapi kalau jauh kita bisa kena tegur gitu. Lo kok beda sama yang lo setor yang dibawain gitu kan bisa nanti diomelin. Tapi pernah kelewatan bang? Bablas gitu jadi dikit-dikit aja paling keluar bahasa-bahasa gitu kelepasan namanya orang gitu. Iya sih. Soalnya kalau kagak kuat tahan kan kadang gitu ya. Angin aja kalau kagak kuat ditahan keluar juga. Mau kagak mauan gitu. Nah, tapi Bang, jadi juara. Berasa tuh. Beda nggak? Ada perubahan nggak dalam hidup? Iya. Alhamdulillah dah gara-gara juara ya bisa jadi nikah, bisa punya istri, punya anak. Nah, sekarang ada rezekinya ngerubah banyak hal lah gitu. Sorry, istri juara. Itu dari udah pacaran sebelumnya atau gara-gara juara nih? Bukan gara-gara juaranya, gara-gara ikut Suci Lapannya, dia nonton di Suci. Tapi banyak ya? Banyak, gitu ya? Banyak tuh komika-komika yang dapat pacarnya justru yang nonton dia gitu. Iya, banyak. Dari berarti pacar penonton pertama tuh, lah. Iya, pertama. Langsung jadi istri? Langsung. Berarti statement lu terpatahkan bang, apa-apa sendiri. Iya, itu dia karena ada duitnya juga. Kalau nggak ada duitnya kan bingung juga pakai duit siapa nikahnya. Iya. Berarti udah stand up bang. Kalau ibarat ini bang Popon tatoannya mah mik udah tato ini bener. Iya bener. Soalnya udah beneran daging bang ya. Apa-apa ya begitu dan dapat semuanya dari situ bang. Dari stand up. Alhamdulillah sampai bisa bawa almarhum umroh waktu itu dari hadiah juara Suci. Oh iya. Emang gue suka lihat ini ceng-cengan komika gitu ya. Yang lain kan udah dapat mobil ya, juara 1. Iya. Yang pas lu duit ya bang ya? Duit. Emang kayak niat gue emang bawa orang tua keliling Ka'bah. Kalau yang lain kan keliling Monas. Iya, makanya butuh mobil. Iya, butuh mobil. Beda mimpinya aja udah beda sih. Iya benar. Cuma kata yang lain, lu emang keliling Ka'bah, tapi sini kepanasan. Iya sih. Iya, sini emang motoran aja gitu. Yang penting mak dulu lah ya. Iya. Emang kan dari yang di awal di stand up, pas gabung kayak mikir, paling hidup sendiri dah, tinggal mikirin gimana nyampein orang tua nih ke sono gitu. Itu doang tuh, jadi nabung tiap di komunitas dapat kerjaan, dapat lomba-lomba, dapat duit juara, nabung sampai nambahan dari juara Suci itu kekumpul bisa bawa. Alhamdulillah. Tapi balik lagi yang tadi bang ya, itu keluarga gimana lu resign aja gitu buat stand up lagi gitu yang anjing nggak jelas ini. Iya waktu itu sih emang lumayan ada
tapi kalau orang tua kan waktu itu sisa ibu ya, ibu hitungannya orangnya santai juga gitu. Cuma kadang-kadang sih tetap aja ada nggak mau kerja lagi gitu, tanya-tanyain gitu. Lama nggak sih dari resign sampai akhirnya lumayan dapat ada lama gitu. Gue tuh ada ya berapa ya? Itu kan paling alhamdulillahnya ada kerjaan pas udah dari Suca 1 tuh tahun 2015 akhir. Nah, kesononya udah ada kerjaan terus dah, alhamdulillah. Mau yang di depan panggung, mau yang di belakang panggung. Ada yang kayak nulisin materi artis, ada yang nulisin materi artis tuh buat di TV iya, show? TV waktu itu ada program di Indosiar tuh ada program stand up celebrity. Oh iya. Seleb stand up. Nah, itu kita tim bantuin bikin materinya. Ngobrol mau cerita apa nih Bang gitu, pengalamannya gitu. Ntar kita bantuin. Ada tuh kepelannya Bang. Bukan. Masa nggak ada kepelan? Ngapain di situ? Kalau nggak ada. Kepelannya kagak kepelan dari artisnya sih, dari TV-nya. Dari TV-nya. Karena itu kan timnya itu kan bantuin. Enggak dapet dari artis. Aduh, kali dikapain gitu. Tapi banyak ya yang jadi tim kreatifnya artis gitu. Banyak sekarang. Kayak anak-anak stand up yang di timnya Densu ada. Anak-anak stand up yang di timnya. Lah presidennya kan nama Bang Wendy. Iya, Bang Haji. Itu banyak. Itu udah 2016 dah kali ya, 2016, 3 tahunan. Itu ada fase-fase yang kayak tiap kita lagi nggak ada kerjaan nih Bang, kita nggak ada kerjaan, disuruh mak nggak mau nyari kerja lagi. Akhirnya nyari dah, ngirim lamaran. Di interview, pas lagi di interview tuh, pulang interview belum dipanggil-panggil, dapat lagi tuh kerjaan stand up yang bikin kayak, wah bisa nih ada stand up kerjaannya, nggak usah kerja deh, gini panggilan di interview nggak jadi deh, jadi stand up lagi. Ntar berapa bulan hilang lagi, ngelamar kerja lagi, gitu-gitu aja tuh fasenya. Yang bikin bergejolak di hatinya kayak, ntar lagi ngelamar, ada aja kerjaan yang bikin untuk lu sedih stand up aja gitu-gitu. Oh udah, karena udah nggak usah ngelamar lagi, di stand up aja deh. Pas lu masuk komunitas dulu gitu ya, itu udah rame belum sih? Maksudnya gini, sekarang yang gue lihat kan akhirnya banyak orang yang memilih kayak gue mau jadi komika dah. Banyak banget tapi kan yang pengen mengadu nasib di situ gitu. Sampai gue mikirnya, emang masih ada spot ya? Udah banyak banget ini pilihan komika. Bener. Kalau waktu dari masuk belum Bang. Stand up itu pecahnya pas di Suca 1 Indosiar itu. Sebelumnya kan cuma di Metro sama di Kompas yang mana istilahnya orang nggak terlalu banyak nonton dah TV2 segmented itu. Ya? TV2 itu kan penontonnya nggak terlalu banyak gitu. Begitu masuk di Indosiar, bahkan finalnya Suca 1 tuh yang si Mas Cemen itu ratingnya itu ngalahin ratingnya kalau Indonesia main. Selama ini kan rating TV itu tertinggi tuh kalau Timnas lagi main. Iya. Paling tinggi. Nah itu waktu itu finalnya Suca 1 si Cemen itu ngalahin itu. Nah itu se-Indonesia orang tahu tuh stand up baru dah. Kita di komunitas tuh kedatangan orang-orang aneh banyak gitu yang kayak tahu modelannya kalau gue udah ketemu bener banyak mau stand up tiba-tiba rame. Kita seneng juga di komunitas. Waktu sebelumnya Bang kita komunitas nih kayak udah mah kita anggotanya cuma 5, 6, 7. Iya. Nih yang datang 4, kita doang. Nontonnya 1, 2. Sedih banget dulu mah di komunitas. Abis Suca itu baru rame. Kita yang nonton bener, gitu ya. Kita gitu-gitu doang dulu. Begitu habis Suca 1 rame baru tuh yang nonton banyak, yang mau jadi komik banyak. Tapi masih memungkinkan nggak menurut lo? Karena ada yang gue sempet denger, lo kalau mau jadi komika sekarang udah telat, banyak banget lawannya gitu. Kalau dibilang telat enggak juga ya Bang, karena rezekinya orang beda-beda. Ada aja yang namanya baru masuk langsung naik namanya, langsung juara kompetisi ini, juara lomba ini, ada aja masih kesempatannya. Iya. Di komunitas juga kan banyak yang nggak jadi apa-apa juga gitu. Maksudnya, emang banyak orangnya, tapi kan misalnya belum tentu semuanya jadi gitu. Emang balik lagi ke perjuangannya masing-masing. Walaupun di komunitas juga banyak juga yang anggota emang nggak ngejar macam-macam, dia emang kayak gabung stand up cuma buat stress release-nya dia gitu Bang. Kerja dia ngantor masih ngantor nih. Terus latihan dia keluhin dumel-dumelan di kantornya di stand up gitu. Bang Andis kemarin sempat main ke sini. Iya, Andis kan gitu Andis deh. Ngantor masih stand up jalan. Kalau ditanya, mendingan mana?
stand up apa? Kerja? Ya kerja lah. Iya. Ya stand up apa? Ada Nyalurin waktu gitu. itu sempat galau juga deh, sempat tahun ini bilangnya mau resign, mau full stand up. Ternyata lu dis. Gue kan selalu gitu ya kayak ayo dong full stand up dong. Gue kan full stand up. Jadi kalau ada anak-anak yang kerja resign lah. Iya. Bercandanya gitu ya Bang. Iya. Nah tapi menurut lu nih Bang, di stand up tuh karakter perlu banget gak sih? Karakter lu nih kayak misalkan, sorry Ebel. Iya. Bang Ebel kayak begitu banget tuh. Terus Bang Oki yang Betul. marah-marah juga, Bang Rigen juga kayak gitu. Perlu nggak sih? Perlu banget nggak sih? Perlu banget, malah yang itu dibilang tadi kalau masalah banyak, yang penting punya diferensiasinya itu tuh, yang karakter beda-bedanya sendiri yang muncul gitu tuh. Itu yang nolong buat kita kelihatan di antara banyak orang gitu. Karakter, penentu apa misalnya fokus bahasan materi, misalnya bahasannya persona gitu ya. persona iya yang bahasnya ini mulu nih. Orang lama-lama kan makin identik tuh, dia ini emang bahas ini. Dia yang bahas ini, bikin kelihatan muncul-muncul lah gitu. Iya. Tapi kalau buat karakter sendiri, dibuat atau biar ngalir aja Bang, menurut lu? Si karakter nih ya, buat stand up nih. Kalau sekarang kayaknya bisa dibuat ya. Iya, Udah bisa dibuat, maksudnya kalau nunggu ngalir bisa aja, tapi kayak kan kapan pecahnya nggak tahu tuh, nunggunya kalau misalnya. Emang kudu ada bumbu-bumbu formula Iya, ngeting juga sih ya. Kalau mau buat bisa langsung. Gue maunya yang jadi begini, begini, coba gitu terus. Lu masih sangat bergantung sama keresahan nggak sih? Masih lah. Masih ya? Iya, dari materi mah emang harus dari situ. Kalau enggak, susah juga bikinnya. Kalau nggak ada keresahannya gitu. Nggak Ya. kan, maksudnya kayak lu kan udah suka nulisin materi buat orang gitu kan, yang mana keresahan orang aja bisa lu jadiin materi gitu, nggak harus lu yang resah gitu. Oh iya. Iya. Tapi kalau paling sebenarnya mungkin bisa ya, tapi kalau enakan yang materi yang emang kita resahin dah gitu. Relate Bawainnya gitu juga bawainnya juga seneng, bawainnya juga apa asli dah gitu, istilahnya nggak pura-pura gitu. Kalau kita bawain masalah yang kita nggak resahin, mungkin kita ada bohong-bohongnya kan di diri gitu ya. Nah ini kan kita yang nonton banyak teman-teman mitra Grab nih. Ada nggak sih yang personanya ojol? Banyak banget yang dikeluhin kalau jadi ojol. Banyak banget. Iya. Banyak banget. Banyak ya Bang. Iya. Berbagai warna tuh deh. Bener. Teman-teman di komunitas tuh banyak ojol. Dulu kan gini, kalau bahasannya bahkan gini kayak kalau sekarang nih orang kalau nganggur, kalau nggak ngojol, ya stand up malah gitu. Kalau nggak kerja nih, kalau nggak punya kerjaan tetap ya ngojol, kalau nggak stand up udah sebanding tuh ngojol sama stand up. Walaupun lebih berpenghasilan ngojol dibanding stand up. Stand up mah cuma di latihan-latihan doang gitu. Banyak banget Bang dulu pada zamannya. Mungkin sekarang udah pada alhamdulillah udah pada mungkin kerjaan yang lain atau stand up udah lebih menghasilkan, dia udah nggak ngojol lagi gitu. Ini kalau misalnya nih teman-teman mitra Grab pada pengen stand up nih, ada nggak sih Bang wadahnya gitu? Caranya gitu maksudnya Kan gimana? kayaknya banyak komunitas-komunitas ya. Bener, kalau mau gabung stand up mah tinggal datang aja ke tempat latihan komunitas masing-masing, maksudnya di daerah mana, dekatnya mana, domisilinya. Di Jaktim coba ke stand up Jaktim, di Jaksel coba ke stand up Jaksel. Itu Komplit sih ya sebenarnya komunitas semua. iya, di Jakarta ini kalau dihitung-hitungin seminggu itu setiap hari ada aja tempat latihan nih. Kayak Senin itu di Jakarta Pusat, Selasa itu di Jakarta Utara, Rabu itu di Depok, Kamis itu di Oh lu boleh mondar-mandir Bekasi. tuh ya? Enggak, misalnya gue Jaksel ya latihannya di Jaksel aja. Oh enggak, kalau itu boleh. Kalau itu Boleh. boleh. Kita maksudnya komunitasnya komunitas mana? Oh, ngisi Kalau di mau mana latihan boleh, di mana mah boleh. Jadi gitu kayak namu aja hitungannya. Iya. Nah, kalau di kita lagi open week Jaksel juga anak-anak Bekasi ada kadang datang main mau latihan kan. Soalnya kalau dalam latihan materi kalau kita ngetes kalau bisa penontonnya ganti-ganti gitu buat validasi gitu. Jadi kalau iya lagi, kalau di di Bekasi penontonnya gitu itu doang, lagi, misalkan ya. misalnya Ya kita kan di situ temen-temen lu juga gitu ya. misalnya di situ lucu. Kita coba dulu nih tempat lain, lucu gak nih materi gitu, kayak misalnya kita tes 5 kali, kalau 3 kali lucu ya alhamdulillah berarti aman gitu. Kalau kita tes 5 kali cuma 2 kali yang lucu, berarti masih ada yang perlu dibenerin. Berarti gitu. open mic itu adalah sarana untuk lu ngetes materi Betul. itu ya. Ini kan kalau kadang-kadang orang-orang masih nggak ini mikir open mic tuh stand up aja gitu. Kalau open mic Pokoknya tuh udah sebenarnya harus lucu gitu kayaknya. open mic itu sebenarnya istilah buat latihan. Oh. Kalau kita tampil hitungannya show stand up gitu. Itu dibantuin nggak tuh Bang? Kalau misalnya, aduh, culun lagi materi gua.
bareng-bareng. Teman-teman bilang sebenarnya bagus nih. Iya, Cuman lu kayaknya gitu. delivery-nya kali gitu. Kita Itu dibantuin tuh, Bang. bantuin, kita kan komunitas pasti ada hari buat open mic-nya atau hari untuk kumpul buat bikin-bikin materi bareng-bareng, sharing-sharingnya ada aja gitu masing-masing komunitas. Gitu. Yang ini anak-anak juga kita sama-sama belajar juga gitu. Iya lagi. Ya kemarin gua coba-coba itu tuh nonton yang di Jaksel. Jaksel, iya. Open mic kan. Open mic udahannya nongkrong di ini Mang, di warkop Iya. sampai jam 4 pagi. Kan gue lihat story lu Bang. Iya kan lu nggak diajak kemarin. Iya emang. Iya, maksudnya kayak abis latihan dicoba gitu kan. Kayaknya kalau kurang-kurang langsung dibahas gitu. Iya. Karena kebetulan membernya ada yang lagi kompetisi juga gitu. Jadi Iya. akhirnya dibantuin tuh teman-teman nih rame tuh. Kayak Emang gitu. begitu tuh ya? Ya Emang gitu, lu nggak kulturnya. ada ngerasa ngapain gue bantuin dia, ntar dia lebih lucu lagi. Nggak ada. Kalau kita untuk saingan-saingan gitu di komunitas nggak ada sih. Karena kita sama-sama awalnya dari komunitas gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu saingan-saingan gitu gitu. Maksudnya udah kebentuk culture sendiri ya Bang. Maksudnya nggak begitulah. Dan malah gue lihat sebenarnya wah kompak banget gitu kalau stand up Indo ya, kayak misalnya kalau ada yang mau special show deh, itu semua pasti ngepost tuh. Iya. Bantuin. Bantu repost ya. Bahkan Ikut kalau bangga gitu. bahkan kalau kayak diminta bantu buat mau gak jadi pembuka gua gitu, kita mintanya yang lebih senior dari kita, mau aja pasti bantuin gitu. Oh iya. Iya. Keren. Bang Senior. bantuin bang, buat jadi Lebih opener terkenal kita. dari kita iya, gitu. Ya kan misalnya kita mau biar banyak yang nonton kita gitu, Iya, biar datengin orang yang lebih terkenal dari kita gitu. Mau aja mereka bantuin. Saking ininya. Saking slow-nya gitu Iya. ya, nggak ada batasan gitu Iya. sebenarnya, nggak ada senioritas yang bagaimana Nggak amat ada, gitu. Itu emang dari awalnya dididiknya begitu kan, dari yang founder-foundernya Bang Panji, Ko Ernest, Bang Radit gitu-gitu. Jadi sampai turun ke sini kan mereka juga dulunya awalnya begitu, keliling ke komunitas ngajarin stand up, bagi-bagi ilmunya gitu. Kalau nggak begitu ya emang nggak bakal kayak sekarang gitu, nggak bakal bersebar, sekarang gede nggak bakal. banget. Berarti kan Iya. itu nandain berarti komunitas stand up comedy ini senyaman itu Bang untuk dimasukin Iya. orang-orang aja gitu, gitu siapa ya. aja gitu. Iya, di open mic itu emang boleh kan. aja siapa aja datang. Kita kalau di kafe itu kita lagi open mic nih, kita biasanya nanya juga di penonton pengunjung kafenya, kalau ada yang mau nyoba boleh nih naik daftar aja ke kita gitu, umum-umumnya gitu. Gua pernah nonton Bang Panji yang di Amrik. Dia kan Abang nggak Amrik? enggak dong. Enggak. Nonton di YouTube-nya. Yusuf. YouTube-nya. Dia open mic. Kalau ada yang nggak seneng mah langsung ngatain aja gitu. Kalau di Amerika mungkin beda kali ya. Iya enggak, di sini gitu enggak? Di sini sih nggak terlalu. Culun, nggak lucu, enggak gitu. Enggak. Dulu malah awal-awalnya. Oh iya. Iya, awal-awal kan zaman istilahnya belum teredukasi kali ya yang nonton, orang-orang juga mikirnya sama aja kayak acara-acara TV yang bisa diceletukin, kayak misalnya kayak Facebooker, pakai apa gitu. Padahal kan beda gitu konsepnya. Dulu awal-awalnya malah, kalau sekarang udah nggak terlalu. Iya sih. Soalnya ada tuh videonya Bang Oki tuh kalau nggak salah ya Bang. Iya. Dia lagi open mic. Ah, itu kalau di panggung Itu gitu. panggung. Dia turun. Oh, acara musik bahkan itu. Sini dulu. Kan jadi wah salah, wah goblok nih gue masih gitu tuh. Iya. Masih gitu terus ngeliatin banyak orang tertuju padanya kan. Repot itu dia urusannya. Iya sih, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak gitu ya Bang. Iya. Ya bisa dibilang orang nggak sih Bang kayak gitu? Hah? Bisa dibilang orang nggak sih? Apa ya wajar-wajar aja gitu kalau orang Kalau begitu. kondisinya kayak yang oke, mungkin lah beda. Itu bukan tempat Bukan kita. ranahnya ya, bukan ranah yang Emang misalkan mereka di acara pengen, band. pengen kan dia terakin biar cepet band idolanya dia Oh main iya gitu. benar. Itu emang nggak bisa dihindarin sih di Iya semua sih. panggung. Gak pasti kayak zaman dulu kita main juga di panggung dangdut gitu, orang dangdut aja dangdut gitu. Oh iya sih. Benar. Tapi lo pernah nggak di panggungan-panggungan aneh gitu? Yang gue pernah lihat inilah ya, komika-komika ada yang di sambil dia stand up gitu, ada yang sambil penontonnya ditawarin gitu, Macem-macem. brosur ini loh mobil, harga mobil, jadinya nggak fokus gitu. Iya. Oh, ada cerita anak-anak banyak ada stand up di acara pameran mobil, depan truk gitu-gitu. Gitu. Ya, Lo pernah? Paling ini pernah main di mall tuh, di bagian panggungnya tuh di tengah-tengah eskalator naik, eskalator turun.
yang nonton, Orang lalu lalang jatuhnya ya. yang nonton orang naik sama orang turun. Ya, masalahnya kagak selesai tuh dia denger materinya tuh. Yang satu denger kita setupnya, yang turun denger punchline-nya. Punchline-nya kagak tahu setup. Kagak nyambung Terus aja. yang setup terus Bang Popon begini. Set. Set. Kagak nyambung aja. Iya lagi. Sama itu lagi tuh juga Nopek pernah cerita pas dia terkenal itu sama Kades ya. Di acara dia suruh set up. Iya kan? Pernah Nopek cerita itu. Bingung dia kan, bingung kan. Jadi pas dia ngeluarin punchline juga nggak ada yang ketawa. Orang ini ibu, susah. sama bapak yang nonton. Apa ini gitu kan? Nonton orang Nggak kena taunya Nggak ya. kena taunya. Nah Bang, katanya ini yang gua dengar katanya mau ada spesial. Iya, ini mau bikin yang kedua dan ada turnya. Yang kedua? Yang ketiga pertama Popon Minded. Yang kedua nih judulnya Full Body. Ih, kenapa tuh? Ya, Kenapa itu full body? Karena- Gue liat pamfletnya, wah, Iya. bener ini full body. Full Body secara harfiah ya. Karena pengen bikin trilogi dulu awalnya. Jadi yang pertama kan Popon Minded, mind, pikiran. Yang kedua mau main full body, badan, tubuh. Nanti yang ketiga ngomongin soul, jadi kayak mind, body, and soul. Anjay. Iya lagi. Ke tempat refleksi itu ya. Apa ya? Main body and soul aja gitu untuk Relaksasi. relaksasi betul. Gue mau nanya nih Bang, ini gue sih penasaran banget sama yang sampai tur-tur gitu nih. Nopek juga, gue tahu dia Iya, dia lagi jalan tur panjang juga. lagi jalan juga kan sekarang. Nah itu akomodasinya dari mana Bang? Kalau tur ini biasanya modal sih awal, nggak kan nanti ditutup dari duit penjualan tiket. Pribadi? Berarti modal kalau tur awal modal pribadi. Oh, selebihnya ya paling sponsor yang nempel lah. Iya, kalau ada sponsor atau dari hasil penjualan tiketnya baru kita dibalikin. Gitu. Soalnya kan gue kalau ngeliat Nopek nih, Bang Rian, mobilnya, Iya, dia kan stikerin gitu kan. Di pikiran gue nih, siapa bisa nih, siapa nih yang dibalikin yang support gitu Oh, loh. kalau kadang ada juga yang sponsor ada apa gitu. Iya. Kalau ada, mah kalau lagi nggak Ya ada ya kalau modal talent kan sendiri. terima beres Bang, ibaratnya Iya. yang turun mah kan terima beres si talent kan si stand up ya kan. Benar, mungkin dia timnya Nope yang ngurusin kan manajemennya. Iya. Yang nyariin sponsor mungkin ya. Betul. Itu gitu. Bang mikirin tiket, tempat ya Bang. Iya. Di mana? Pesawat, penginapan Iya gitu. lagi. Itu modal pertanyaan gue tuh. Modal tuh. Modal. Makanya ada presale gitu Iya. ya. Kali bisa bantu gitu ya. Iya. Modal diri. Bahkan sebenarnya kalau buat yang komik-komik baru nih kan saya juga pertama kali tur nih. Ada beberapa komik yang kalau pertama kali tur misalnya nggak terlalu terkenal atau biasa aja, bahkan rugi Bang. Nah itu dia tuh Bang. Turnya rugi, iya. Penasaran tuh. Nah, itu ya saya juga masih takut sih ini tur ini rugi apa? Sorry, berapa kota? 6 kota sama Jakarta. Jakarta, Bali, Batam, Jogja, Kediri, Bandung. Jakarta, Bali, Batam, Jogja, Kediri, Bandung. Iya, Jakarta yang terakhir kan jadi finalnya gitu. Nah itu biasanya cuman emang kalau di turnya rugi, tapi nutupnya di Jakartanya gitu. Oke, iya. Karena secara kapasitas atau secara banyak menikmatnya lebih banyak Jakarta Iya. gitu. Maksudnya kenalnya di domisilinya masing-masing juga ya Bang, paling kagak ya. Gitu. Kotanya gitu ya. Ya karena Nopek kan di luar, di Di Jawa luarnya tuh banyak. Materinya kan Jawa juga kan, Betul. pakai bahasa Jawa. Itu ada juga. pertimbangan nggak sih milih 6 kota itu? Iya, Ada, Pertimbangannya- nggak tahu ya, karena gue cukup suka stand up dan suka nontonin dan suka ngikutin gitu ya, perjalanan-perjalanannya gitu. Ada yang bilang Bali itu susah. Bener. Ada yang bilang gitu. Sampai kalau yang gue tahu kan Oza juga mau bikin kan. Iya. Oza sama Adriano Colby. Adriano Colby ya. Sampai dia di Bali barengan tuh. Barengan, bener. Nah, lu Bali kenapa tuh? Pengen nyoba aja gitu. Emang mungkin susah tapi nggak tahu, siapa tahu bisa gitu. Pun kalau nggak bisa, makanya itu jadi kota pertama sih sebenarnya. Oh gitu, itu kota pertama. Jadi kalau misalnya amit-amit misalnya nggak terlalu sukses, ya kita bisa seneng-seneng di pantai lah. paling kagak gitu ya Bang. Liburan lah ya. Paling kagak Liburan. gitu ya. Iya. Itu aja. Ngeliat gue pasti ngeliat. Kalau gitu ada penyesuaian materi nggak sih, Bang?
Kalau misalnya ada beda kota gitu ya. Kalau beda tur bahasa harusnya sih juga. enggak. Enggak ya, kalau tur enggak ya. Paling ini minim ya, misalnya kita bahas beberapa lokal konten gitu ya. Tambahannya itu doang, mungkin setiap kota ada lokal kontennya, tapi harusnya sih secara garis besar nggak beda, karena kan itu satu rangkaian kan. Maksudnya kayak misalnya kita bahas di sini bahas ini, di sini bahas ini, nggak fair juga kan, nggak adil gitu. Yang ini denger ini, yang ini denger beda gitu. Harusnya emang sama gitu. Siap. Kalau full body ini sendiri apa sih keresahannya? Keresahannya ini di sini soal ngomongin bentuk badan sih pasti. Gimana tuh bentuk badan tuh? Gimana tuh bentuk badan tuh? Gua langsung gitu. Gue pikir full body mungkin lo apa adanya yang ngalir di dalam diri lo angkat gitu keresahan. Iya di tubuh nih, kondisi tubuh yang kita mau bahas nih, kondisi tubuh aja kan. Sekarang ada tren-tren yang kayak body positivity tadi tuh, yang ngerasa kayak gendut itu nggak apa-apa gendut, yang penting sehat. Itu tuh buat gue kayak di mana sehat sih gendut gitu. Gue gendut nih, gue orang gendut dan gue nggak mau kurus, tapi gue sadar kalau gue juga nggak sehat gitu. Gue di posisi itu gitu. Jadi gue pengen nyerang orang-orang gendut yang ngerasa sehat itu. Tapi gue juga itu ya keresahannya. Tapi gue juga pengen. Tapi gue juga Lu serang. Kenapa lu serang? Ya karena buat gue deh berbohong aja gitu sama dirinya. Udah kasih aja. Iya, gue aja sadar gitu. Gue gara-gara gendut aja gue tidur gue ngorok. Tiap malam kayak berhenti napas. Ada tuh teman saya, teman kita ada tuh. Ngoroknya tuh sampai gitu kan sampai Dia itu bisa. kan sampai untungannya udah kayak mau mati tuh berhenti napas ya kan. Masih bisa dibilang sehat. Kan orang bilang meninggal pas tidur, wah orang baik deh. Enggak, ada orang sakit dia. Pasti ngorok tidur. Iya. Oke, ini kayaknya bocoran materi buat besok nih. Iya, kira-kira gitu bocoran dah. materi. Tapi gue juga Gitu. pengen nyerang orang-orang misalnya yang kurus nih atau yang nge-gym yang ngerasa dirinya udah paling sehat aja gitu. Ngejudge kitanya kayak, oh lu orang sakit lu, orang nggak sehat lu, orang nggak teratur lu. Iya, maksud gue ya belum tentu juga gitu. Orang yang olahraga juga ada yang sakit, bahkan amit-amit sampai ada yang meninggal. Benar. Langsung habis olahraga, plak. Selevel Erikson aja yang main bola serangan jantung di lapangan. Bener. Dia udah kurang latihan apa, makan teratur kayak gimana. Ya di Tottenham masa makannya gorengan nggak mungkin. Lu pasti udah teratur. Kagak mungkin tahu masan ini yang GrabFood ini apa namanya martabak. Iya, pasti udah sehat Erikson, tapi bisa kena serangan jantung di lapangan. Belum tentu sehat juga dong, makanya nggak bisa juga ngejudge kita yang nggak olahraga udah pasti sakit gitu. Ya, masing-masing ada jalan gitu. Iya. Mungkin dia yang orang nge-gym lebih peluang sakitnya mungkin lebih kecil lah, tapi kan peluang ketiban barbelnya lebih gede. Peluang ketiban barbel. Iya, kita enggak. Tapi emang lu se-concern apa sih sama body lu sekarang? Body ini gue mikirnya kayak gue mah nggak pengen kurus juga gitu, nggak pengen gimana juga, tapi ya mungkin berusaha untuk nggak terlalu sakit juga aja gitu. Olahraga minimal balance saya olahraga mungkin kayak main bola, main badminton sama teman-teman gitu-gitu aja. Nggak yang sampai lari juga sih, nggak. Males tuh olahraga lari kan, olahraga yang main-main aja yang seneng. Iya, maksudnya nggak sampai target udah kotak-kotak. Kagak, udah itu mah gini-gini aja. Terus bisa goyang tik. Enggak ya, Gang? Kagak, udah gini-gini aja. Ngomongin Tapi juga bener kan kemarin di dokter Tirta ngomong di PWK. Gak usah lari, jalan aja 50.000 langkah kan gitu. Iya. Jadi gak usah ngoyo banget Bang gitu, maksudnya untuk olahraga yang harus ngecilin badan terus lari gitu. Dan ngoyo. Nih kemarin. Dah, lagi aja Bang Pi. Pagi lari komplek. Oh iya. Pas tahu nih Bang. Iya. Abis itu nge-gym. Aduh. Di kantor. Aduh. Ngejar Langsung makanya ngejar apa sih Bang? Itu mah santai-santai aja. Iya. Padahal Bang Rian juga baru sembuh Bang. Maksud gua sampai bilang, Bang jadi porsi. Enggak Bang, tetep. Kok gak mau? Ada aja jawabannya. Orang mah, oh iya juga sih ya Bang. Gitu kan. Kita kan peduli, care gitu kan. Tapi ya udahlah. Hadir. Ya, maaf ya. Itu dia. Full body udah bisa dibeli Bang? Beli bisa di aplikasi Tip. Nah, kita jualan. Aplikasi Tip. Itu semua kota udah kebuka tuh? Mungkin kalau ini pas tayang udah kayak kita usahain udah buka yang Jakartanya, karena terakhir yang Jakarta yang belum. Yang udah dibuka tuh yang di luar kota. Semuanya masih di tahap presale, harganya di 75.000.
sampai nanti kuotanya presale-nya habis, harganya balik ke normal di harga 125.000 itu yang luar kota tuh. Buat teman-teman yang nonton nih, kita beliin ntar ya. Boleh. Terima kasih dong. Ya, Terima kasih di siap, Grab nih. siap. Bener nggak nih? Benar. Ntar akhir acara di Ada mana nih? kayaknya mah. Oh ya udah. Ada kan ya? Ada. Kita gimana Iya, ntar pakai ada caranya Ya, lah. apalagi kalau teman-teman yang ini kali ya, yang pengen coba-coba jadi stand up komedian kali ya. Ntar kita beliin kali. Ntar lah. Caranya gimana, peraturannya gimana, ntar lah kita pikirin lah ya. Mungkin maksudnya kalau misalnya ada para mitra yang ternyata udah pada ada yang masuk komunitas, coba. Bener. Bang, gua DM aja nih kayak Instagram kita kan. Bang, gua udah di Depok misalkan atau gua udah di Selatan gitu. Bener. Biar apa tuh? Ya biar notis aja. Berarti dia nih yang dapat tiket kan begitu. gitu. Oh iya. Berarti dia pencinta stand up lah kalau Iya. ibarat ngasihnya kagak untuk stand up Kagak kan tepat jadi gitu ya. Kurang tepat, kurang tapi anu Bang. Kurang tepat tapi anu ya. Iya, itu dia. Iya, itu kalau yang di Jakarta tiketnya kayaknya di harganya presale-nya kita bagi ini soalnya ada tribun atas sama tribun bawah atau ya di venue-nya. Jadi presale yang di tribun tuh yang di atas presale-nya di 150.000. Kalau presale yang bawah di 200.000. Itu masih penjual awalnya. Kalau sampai kuotanya nanti habis, baru di harga normalnya yang di tribun di 200, harga normal bawahnya di 250. Oke. Siap. Nanti abang tinggal kontekan, Bang Popon, ya kan? Siap. Nih kalau teman-teman ada yang mau nonton nih ntar nih, kita beliin lah kayak bisa kali ya. Nah, Bang Popon, kita ada yang namanya mitos atau fakta. Oke. Boleh? Boleh. Kita nanya-nanya ya. Bang Popon, yang pertama nih, mitos atau fakta? Komika itu lucu kalau di stage doang, aslinya kebanyakan introvert. Mitos atau fakta? Fakta. Kayaknya fakta ya. Emang iya? Iya. Berarti lucunya tulisannya itu? Atau di circle-nya aja gitu. Kayak kalau kita udah di luar circle nih biasanya dia diem-diem aja tuh. Oh iya. Anak-anak. Jaksel nongkrong sama Timur misalkan. Itu masih circle kan? Masih circle. Oh iya. Kalau kita misalnya di acara mana gitu. Oh iya, di komunitas mana gitu lah, komunitas mungkin ya? Diem-diem aja anak-anak. Atau kebanyakan tuh kayak pemikir gitu. Kayak Bang Radit gitu. Kiblatnya kan Bang Radit tuh udah paling ininya, Bang Panji itu. Pemikir aja gitu, di bawah ya diem. Banyak kan diem, main HP apa gitu. Nggak terlalu ini. Sorry Bang, itu emang karena introvert atau gua nggak tahu ya. Tadi gue juga sempat ngobrol sama siapa ya, tadi gue lupa. Anak-anak sini lah. Pokoknya gue ngerasanya kalau anak stand up tuh, kalau ketemu, itu nunduk banget. Apa attitude-nya udah dididiknya begitu, apa gimana? Kayak, iya Bang. Padahal dia orang sering banget gue nonton di TV gitu, pernah. Ya emang kita kan awalnya juga di seni ini istilahnya paling baru ya di dunia seni yang lain, mungkin musik atau TV atau film, itu kan kita paling baru. Ya kita ngerasa emang dari awalnya mungkin gitu kali ya, minder, udah mah paling baru. Kadang-kadang kita dapat kesempatan paling banyak, kita juga gak enak sendiri gitu, anak-anak tuh gitu. kebanyakan kan kayak apaan nih baru-baru gabung stand up. Apalagi sama pelawak yang Iya gitu-gitu, kita kan gak enak juga. masuk acara lu nih bocah pada nih. Bener mungkin. Kalau gitu. kita ya, kita aja kayaknya pernah kerja sama Bang Abdur. Nope, Andis, Bang Popon. Itu kurang lebih mirip-mirip tuh. Iya. Datang-datang. Malah yang pertama kali gue nonton Bang Abdur kan dulu juga ada di apa sih? Oke Jack ya? Oke Jack, betul. Dia kan maksudnya udah jadi artis TV gitu. Iya. Gue pikir kalau ketemu, wah gue segan juga nih, dia nunduknya lebih banyak dia nunduknya gitu. Karena kita startnya istilahnya kayak banyak kan anak-anak dari orang biasanya Bang gitu. Kita dari orang biasa, bahkan banyak orang susah gitu dulunya gitu, istilahnya orang-orang biasa. Tapi aja. nggak ada ini star syndrome gitu. Ya ada aja mungkin yang beberapa gitu atau pernah gitu. Tapi biasanya udah balik lagi ke kayak kita dasarnya awalnya dari mana, namanya orang kampung, orang biasa. Ya tahu diri lah, tahu lebih tahu gimana bersikap, tahu di mana medan gitu-gitu. Kecuali yang memang startnya dari sesuatu, mungkin kan biasanya kan nggak tahu ini. Yang mungkin itu yang bikin beda. Artis-artis casting yang udah jadi gitu, nah itu yang gaya hidupnya udah begitu Bang, gitu habitnya, ya sih benar. Nopek aja, Mas Nopek sampai ya gitu, pas gitu. Iya. Lah, kata gue gimana? Ngadepinnya ini malu banget nih kayaknya ini. Untuk orang biasa aja kita awal semua. Siap. Oke. Yang kedua nih,
Mitos atau fakta? Mas Popon pernah di DM sama driver ojek online? Pernah. Aduh, Apaan fakta. Apaan tuh? Kenapa tahu ini? Ini istri saya orangnya suka komplain. Waktu itu kayak masuk nganter ke apartemen, bila mau dibayar pakai cash karena parkiran kan pakai ini Barcode. kartu atau barcode gitu ya. iya. Mau bayar pakai cash aja deh, nanti biar dia pakai e-money-nya sendiri gitu. Nggak mau, katanya nggak ada e-money-nya, itu scan-nya lagi nggak ada. Kita juga lagi nggak ada soalnya ininya cash ininya barcode sama saldonya nggak ada. Ya kalau e-money-nya kan nggak bisa kita pinjemin dia keluar, nggak bisa kita ngikutin gitu. Udah kita mau kasih cash nggak mau tuh, nggak bisa. Sampai akhirnya diterima, terus nggak lama dia keluar. Itu bisa keluar kata istri gitu. Tripod lah sama istri. Bilang katanya nggak ada tuh. Itu bawa keluar di report di DM saya. Ternyata dia tahu saya. Drivernya. Tahu, iya. Wah, saya driver yang tadi gitu. Saya tinggal minta maaf ya bang. Gara-garanya ngomong nggak bisa keluar, atau bisa keluar ya. Iya. Ada Fakta berarti, dua-duanya Fakta. Oke. Yang ketiga bang, lanjut. Ada yang ketiga. Ada lagi yang ketiga. Terakhir, mitos atau fakta? Mas Popon itu seorang suami yang takut istri. Fakta. Fakta semua ini mah. Udah mitos. Iya itu apa ya? Mungkin itu kan takut lah, menghormati lah. Gaya. Halusnya gitu sih emang. Halusnya gitu. Masa takut ya kan. Contohnya bang, ada nggak? Contohnya misalnya apa gitu? Lu lagi di luar, telepon langsung pulang apa? Iya, kayak begitu. Iya, paling itu kayak kita kalau misalnya izin mau latihan, mau open mic, atau izin mau bikin materi gitu, ya pulang ditanya aja apa dapetnya hasilnya gitu. Kayak gitunya. Misalnya istri lu nggak mau pakai sendok plastik, itu lo lawan nggak tuh? Enggak. Enggak. Oh iya bener, jangan dipakai langsung gitu ya. Iya. Karena rutin aja. Kalau alasannya kan sebenarnya karena gini, kebetulan istri di rumah kerja. Dan penghasilannya jauh lebih gede. Aduh, kita sebagai laki bisa apa ya? Kita sebagai laki kudu tahu diri lah. Ini bukannya takut, menghormati. Iya. Nggak ada yang takut. Menghormati aja. Siap. Jadi kita di rumah juga harus lebih aktif, ya kan? Kayak nyuci piring, nyuci baju, nyapu ngepel, saya yang ngerjain. Harus lebih aktif lah, biar kelihatan lebih berguna. Kalau menurut gue itulah contohnya laki-laki sejati itu bang. Bener. Bisa semuanya, bukan yang lu nggak keluar air mata, terus gagah, dadanya bisa goyang gitu, enggak. Tapi laki-laki sejati ya itu bisa ngelakuin pekerjaan perempuan. Betul. Sampai masak itu kalau menurut gua. Nah di Instagram ada bang. Berarti gua laki-laki loh, buk gitu. Ngeri kan, kirain itu yang sejati, ternyata bukan. Siap. Harus bisa segalanya kerjaan perempuan. Siap. Oke. Bang Popon, makasih banyak. Sama-sama, terima kasih Bang Rian. Siap. Bang Komang, terima kasih udah diajakin ke sini. Apa ini? Tadi kita janjiin tiket ya? Tiket, bagaimana tuh bang caranya? Pertanyaannya apa nih? Oh nih, gue ada pesan sponsor nih. Kita mulai dari sekarang dan seterusnya nih akan bagi-bagi hadiah nih tiap episode-nya gitu. Iya. Bisa aja pancingannya. Benar. Nah hari ini kita mau bagi-bagi tiket Bang Popon kali ya, tapi teman-teman juga boleh komen lah ya di bawah. Kira-kira mau hadiah apa nih buat disebat gitu kali ya, Bang ya. Nah yang hari ini pertanyaannya, apa nama special show dari Mas Popon yang kedua alias yang akan dilaksanakan? Tadi udah disebutin ya. Tulis di kolom komentar jawabannya plus akun Instagram. Berhadiah 5 tiket show Mas Popon di Jakarta. Di Jakarta, benar. Siap. Ini infonya Ini infonya udah jelas banget nih ya. Jangan sampai mintanya di daerahnya
masing-masing. Iya. Saya di Bali dong, kasih yang di Bali dong, gitu. Karena kan udah Jakarta nih. Jakarta, gitu. Iya. Atau mungkin yang teman-teman di Bali lagi ke Jakarta kali Mang, boleh Bisa. juga. Boleh juga. Dia akan aja pokoknya tiketnya di Jakarta. Siap. Masing-masing Benar, aja. Terus benar. ada ya. Barangkali tiket Jakarta nonton di Bali boleh nggak sih Bang? Enggak ya? Ganggu ya, jatuhnya ganggu. Gunggah jadinya gunggah. Ya makasih nih kalau gini ya. Siap. Kapasitas 300 kan berarti saya tinggal jual 295 lagi. Benar. Iya, tinggal di Hutu. Udah ketolong, Udah ketolong. 5 tiket Orang masuk alhamdulillah. Jakarta, lumayan. Iya. Boleh jadi catat gitu kan. Iya. Nih kalau lu nonton nih dari awal pasti lu udah tahu jawabannya. Tapi kalau misalnya lu jawabannya apa ya? Nah, mungkin bisa follow Akun IG-nya. Instagram di mana, saya di Bang? Popon Kerok 26. Nah, siap. Popon Kerok 26. 26. Ada tuh info-info Ada info show. seputar special show-nya Betul. tuh ya. Atau di akun Instagramnya Selatan Tawa Maju Jaya. Ini apaan itu? Selatan tahu juga. Iya, yang tadi gue juga lihat tuh. Itu kayak naungan secara Material, nama-nama material, toko material. Nah, ini Maju apa? Jaya sih ya. Kayak naungan ke secara bisnisnya dari komunitas. Nah, kan kita kan istilahnya komunitas jangan dipakai buat bisnis. Nah, bisnisnya itu di Selatan Tawa Maju Jaya. Anak-anak komunitas Jakarta Selatan juga isinya. Iya. Oh. Berarti isinya ada merchandise segala macam ada di situ Bang atau belum? Rencananya sih harusnya ada. Harusnya ada di situ. Tungguin aja lah ya, Tungguin follow aja aja. dulu Betul. gitu ya. Oke. Nah, tapi teman-teman juga jangan follow itu aja. Follow kita juga di @sahabatgrab_id di Instagram dan kalian boleh DM kita dan mungkin juga boleh sharing-sharing cerita kira-kira kita mau bahas apa lagi di sini. Mungkin kalian Betul akan duduk di sini banget. untuk ngobrol bareng kita. Dan jangan lupa untuk kalian semua jangan lupa di subscribe, like, and comment juga. Yang paling penting apa? Apa tuh, Semua Mang? suaranya. Enggak. Tombol loncengnya. Begitu kan? Tolong dulu. Oh iya. Itu dia. Untuk membangkitkan suasana. Bang. Membangkitkan suasana, betul. Oke, akhir kata dimanapun kalian berada, saya Komong Belantara. Serian. Saya Popon Kerok. Jangan Jangan lupa, sobat dulu. Dadah.